batas-batas. Wong direkam aja loh, kok ngomong gitu, kan ganggu ini ya. Ini Bu Elsi kasih siapa itu? Bah direkam, banda ya. Saya kira ada apa gitu. Jadi saya kembali ke urusan kebangsaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, urusan universitas khususnya buat generasi penerus mahasiswa harusnya tidak dicampuri urusan politik praktis dan sebagainya. Ya, dewasa ini saudara sekalian tahu kan, merasakan kan? Oke kan? Saya mau cerita sedikit nih tentang persoalan yang real bangsa ini yang saat ini kita hadapi. Saya memilih bimbingan yang sedang mengerjakan proyek saya tentang turbin vortex. Sudah selesai. Ujian diuji lulus dengan nilai sangat bagus. Pulanglah dia ke Trenggalek untuk memberikan kabar gembira ini langsung ke ibunya yang single parent karena dia sejak kecil sudah ditinggal ayahnya. Oke, dia tidak menyadari bahwa dia itu OTG. Tahu enggak sih, ya? Tanpa gejala, sehat-sehat saja. Ibunya ketularan. Cuma seminggu sejak kedatangannya, lalu dia ditinggal ibunya. Dia kabari saya tidak bisa asistensi revisi, Pak. Karena ini sedang mau membawa ibu ke rumah sakit. Gitu. Nah, cuma 2 hari di rumah sakit. Saturasi oksigennya cuma 80 tanpa bantuan ventilator. Demikian saudara sekalian, maka kita lalu terpanggil untuk di hadapan kita ada persoalan besar, kata profesor saya, kamu jadi rektor ya sejak di ITS dulu itu. Iya Pak, kamu sudah tahu harus berbuat apa? Mohon izin, silakan kasih saran saya. Dia bilang, selesaikan urusanmu di beranda rumahmu sendiri. Dulu, jangan mikir tentang internasionalisasi. Dulu, apakah kamu sudah selesaikan itu? Maka kita terpanggil bahwa kita demi Allah menghadapi urusan yang sangat penting. Lalu orang-orang mencampurkan dengan urusan politik, bahwa ini konspirasi, WHO, non-WHO, saya tidak mudeng yang seperti itu. Saya orang yang tidak segan-segan berbicara kebenaran di depan presiden, tapi bukan untuk politik. Ya, tidak setuju, saya omong langsung. Gitu ya. Oke, ambil sikap yang sama dengan guru-gurumu di UISI, yang semuanya menurut saya adalah pionir-pionir kemanusiaan dan kebangsaan. Saya yakin UISI memiliki guru-guru yang sanggup membawa UISI ke depan bermasa depan yang sangat cerah. Pinter-pinter, ya, dan semuanya adalah organisator yang sangat baik bekerja. Oke, itu ada contohnya lulusannya itu, ya. Sekarang lagi sekolah S2 di UNER, Bang Hafiz, ya. Alhamdulillah. Oke, saudara sekalian, KKN itu bagi saya sejak dulu bukan kewajiban di kurikulum, tapi hak untuk bersuka hati memberikan sesuatu di beranda rumah kita sendiri. Itu ya. Oleh karena itu, kita ambil tema kali ini sedapat mungkin saudara lakukan apapun teknisnya yang kali ini bisa dipilih oleh Bu Elsi dan tim, oleh Pak Arief dan tim, yaitu secara daring, dibagi-bagi atas zona masing-masing. Zona masing-masing ini. Saya tinggal di Rungkut, Pak. Masa harus KKN di Lamongan? Loh, berisiko, nak.
Tidak boleh. Ya kamu lakukan di rumput kidul, rumput itu terserah kamu. Yang mudah kamu capai dengan risiko sesedikit mungkin. Gitu. Lalu topiknya karena tematik adalah diambil topik yang sangat real tentang kesehatan, tentang ketahanan hidup menghadapi keburukan ekonomi. Ya, itu topik Anda. Oh, saya tidak bisa kemana-mana, Mas. Mahasiswa saya ini kan kayak gini situasinya. Bapak punya putra, lalu kita bikinkan dia sistem untuk berbisnis secara online. Tujuanmu adalah tercapai. Oh, SD itu banyak anak-anak tidak bisa ikut tentang daring karena ketidakpunyaannya tentang pulsa daring, tentang alatnya. Anda bantu menyelesaikan persoalan. Oke. Nah, ada topik-topik yang akan diangkat secara lebih serius oleh dosennya untuk menjadi topik pengabdian pada masyarakat. Ya. Dan yang seperti itu Anda support dosen-dosen pembina lapanganmu untuk bisa mendapatkan sebuah data, mendapatkan sebuah prosedur tentang pembangunan sistem dan sebagainya. Nah, saudara juga bisa menuliskannya sebagai laporan untuk diajukan melalui ke akademik di dalam konsep kurikulum Merdeka Belajar. Gitu ya, ingat baik-baik. Lakukan ini dengan sukacita. Dengan harapan kamu bisa membantu yang lagi terpuruk dalam kesulitan yang secara nyata kita hadapi. Tidak ada hubungannya semua ini dengan sebuah berita-berita politik yang lain dan sebagainya. Tulus, ikhlas, lakukan dengan baik. Lakukan dengan baik dalam analisa sehingga diberikan solusi kepada masyarakat itu yang benar-benar jalan keluar yang sesuai. Saya kira itu adalah gambaran global. Teknisnya akan disampaikan dalam sosialisasi ini. Nanti mungkin akan ditambah oleh Prof. Baima Marta. Ada Pak Leo di sini. Terima kasih Pak Leo telah memberikan kepada kita kesempatan dalam koneksitas jaringannya untuk mendapatkan vaksin. UISI akan mengadakan vaksinasi buat keluarga buat mahasiswa dan sebagainya. Nah, tentang ketersediaan oksigen, tentang peta jalan apa-apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa disupport. Laksanakan dengan baik, sekali lagi, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban kurikulum. Terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa ridho akan maksud baik kita yang telah kita lakukan dan maupun yang akan kita lakukan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Prof. Herman Sasongko. Monggo untuk sesi kedua dari Prof. Baima, barangkali ada yang ditambahkan dari Prof. Herman. Izin Prof. Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan tambahan ya untuk KKN tematik ini. Dari akademik itu sudah dibagi kelompok-kelompok ya. Jadi yang sesuai dengan daerahnya tadi Prof. Herman sudah menyatakan.
Kemudian adik-adik nanti kalau misalnya yang tidak punya topik ya, tidak punya topik itu bisa mendekati dosen-dosennya, dosen pembimbing ya KKN akan diberikan oleh bagian akademik ya. Jadi kita tanamkan yang pesan-pesan dari Pak Rektor tadi bahwa kita tetap mengejar ya, mengejar kebaikan ya, berbuat baik terus dan bermanfaat ke masyarakat. Jadi tujuan KKN ini adalah bermanfaat ke masyarakat. Selain itu juga ingin juga ya kita mengenalkan UISI ke masyarakat. Jadi adik-adik jangan segan-segan ya promosi ke media massa untuk UISI ini ya, sehingga adik-adik punya teman banyak, bisa berkolaborasi nantinya dengan adik-adik kelasnya ya, sehingga bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa ya. Jadi topik-topik tentang kesehatan itu contohnya misalnya ya, adik-adik buat ini es krim ya, es krim dari ubi ungu ya. Itu juga sangat bermanfaat ya untuk masyarakat yang banyak mempunyai anak kecil, sehingga itu es krim dari ubi ungu ini kan antioksidannya tinggi ya. Ya, jadi sehingga bisa tubuh itu mempunyai antibodi yang bagus ya. Ini kalau misalnya adik-adik tidak tahu bagaimana proses pembuatannya, ya itu bisa menghubungi saya misalnya dengan pembimbing saya bisa itu ya. Jadi mengenalkan bagaimana cara pembuatan es krim tapi dari ubi ungu. Jadi ini kan sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda dari yang dijual. Ya, nanti ini bisa bisa dipromosikan ke media massa ya, bisa buat videonya ke YouTube ya, sehingga ini bisa juga sekalian promosi untuk UISI ya. Jadi karena target luarannya adalah adik-adik itu harus promosi ke media massa juga ke mana selain koran juga ke YouTube ya, bisa juga itu. Juga ada jurnal pengabdian masyarakat. Jadi nanti artikel pengabdian masyarakat ya. Kemudian untuk yang ketahanan tadi ya Prof. Herman bilang ketahanan hidup misalnya ya untuk ekonomi. Itu bisa adik-adik buat hidroponik ya atau ternak lele dan sebagainya. Ya, itu ada saya punya metodenya ya untuk itu, dan sekarang juga saya membimbing mahasiswa KKN ITS juga topiknya itu. Jadi bisa juga adik-adik membuat KKN dengan topik-topik ketahanan hidup untuk ekonomi ya, ekonomi masyarakat ya. Jadi sangat banyak sekali ya topik-topik yang bisa adik-adik angkat. Jadi adik-adik jangan sampai aduh saya tidak punya ini ya, saya tidak punya topik, saya tidak punya judul ya. Itu bisa dengan mendekati ke dosen-dosen ya, nanti akan diberikan oleh Pak Arif dan Bu Elsi ya untuk dosen-dosen pembimbing KKN ini. Jadi mudah, kalian tinggal kalian ikuti ya, bekerja dengan baik ya, bekerja sama dengan kelompoknya ya supaya sesuai ya, target-targetnya ini supaya tercapai ya. Saya pikir itu Mas Hafiz, saya tidak lama-lama ya, langsung poin-poinnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun arahan dari Prof. Hikmah. Oke, langsung menginjak ke sesi utama gitu ya. Sesi utama ada sosialisasi teknis KKN UISI 2021 dari Bu Elsi selaku Ketua Pelaksana KKN UISI 2021 dan dari bagian akademik. Monggo, Bu Elsi. Bisa di-share langsung screen-nya. Oke, saya share screen ya. Oh, sorry.
Oh, kok nggak bisa share screen ya, Mas Hafiz ya? Oh ya kan? Sebentar. Oh ya. Sudah? Ya, masih belum bisa. Sudah saya ganti settingnya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung presentasi atau bagaimana, Pak? Iya, presentasi dulu menurut saya untuk sebuah sosialisasi sehingga ada yang bisa didiskusikan, gitu ya. Nah, langsung presentasi dulu ya. Nggih, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Herman Sasongko selaku Rektor UISI, dan juga ada Prof. Fahirma Matak sebagai Wakil Rektor, dan juga ada Pak Leo juga sebagai Wakil Rektor bidang 1 seperti itu. Dan tidak lupa saya ucapkan juga selamat datang untuk seluruh mahasiswa UISI yang hadir pada hari ini, kurang lebih ada 120 mahasiswa, dan juga selamat pagi juga kepada Bapak Ibu dosen yang turut hadir di sini. Matur nuwun Bapak Ibu, di sini ada Pak Ani dan juga para dosen lainnya. Dan terima kasih juga untuk para panitia yang sudah join juga di sini untuk menghadiri sosialisasi KKN UISI daring tematik 2021. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pertama-tama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Herman, tadi Prof. Herman sudah menjelaskan secara global terkait dengan konsep KKN kita pada tahun ini, tahun 2021. Jadi teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa sekalian, KKN kita tahun ini ada beberapa hal yang baru yang nanti akan kami sampaikan dalam pemaparan pada pagi hari ini. Jadi untuk pagi hari ini agenda kita nanti akan kami sampaikan dulu sosialisasi terkait dengan konsep KKN UISI kita, kemudian nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah memiliki pertanyaan, silakan bisa di-drop di kolom chat. Nanti akan kita diskusi bersama di sini, begitu ya. Baik, mohon izin Prof. Herman, Prof. Fahirma, Pak Leo, dan Bapak Ibu dosen, saya izin untuk presentasi, nggih. Monggo. Baik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Herman, bahwa rekan-rekan mahasiswa sekalian, memang di sini KKN kita itu merupakan agenda rutin yang sudah pasti kita lakukan setiap tahunnya. Dan tahun 2020 kemarin kita mulai berpindah KKN dari offline ke online, dan itu juga kita sesuaikan dengan ini ya, kondisi kita saat ini, yaitu saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID. Tahun lalu mungkin masih ada sedikit mix antara offline dan online. Nah, untuk KKN tahun ini kami harapkan KKN bisa tetap berjalan secara online. Namun apabila memang dibutuhkan offline, tapi kami mengharapkan itu sangat-sangat minimal sekali ya untuk pelaksanaan yang offline. Jadi kita laksanakan sebisa mungkin yang online. Karena kita inginnya, jadi kita semua inginnya para mahasiswa bisa tetap melakukan KKN, namun tetap berada dalam kondisi yang sehat. Jadi kita mengharapkan ketika pelaksanaan KKN ini nanti seluruh mahasiswa, seluruh peserta KKN tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Nah, untuk KKN kita, jadi rekan-rekan mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik bahwa KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa di seluruh prodi, gitu ya. Kemudian minimal mahasiswa yang bisa menjadi peserta KKN harus telah menempuh 90 SKS. Jadi nanti silakan dicek teman-teman mahasiswa di transkripnya. Apabila sudah memenuhi minimal 90 SKS, maka diperbolehkan untuk mengambil KKN ini, seperti itu. Dan juga ini kami tujukan juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang kemarin belum sempat mengambil KKN,
juga diperbolehkan untuk mengikuti KKN pada tahun ini seperti itu. Nah, kemudian apa pentingnya KKN gitu ya? Tadi sudah dijelaskan sedikit, sampaikan sedikit oleh Prof. Herman dan Prof. Faima bahwa salah satu tujuan kita, goals mahasiswa UISI adalah tentunya kami semua berharap mahasiswa UISI bisa menjadi problem solver terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat saat ini, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Apabila teman-teman rekan-rekan mahasiswa pasti sudah banyak ya membaca berita-berita di saat masa-masa seperti ini, banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan bantuan gitu ya, membutuhkan bantuan dalam arti tidak selalu berupa materi, tapi dalam berupa mendapatkan manfaat dari kita sebagai problem solver. Dan kami percaya, kami berharap, kami juga meyakini bahwa mahasiswa UISI adalah mahasiswa-mahasiswa yang inovatif, inspiratif seperti itu, dan memiliki banyak sekali ide-ide kreatifnya bagaimana untuk bisa memberikan solusi-solusi, memberikan ide terhadap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Jadi banyak teman-teman mahasiswa, tidak perlu yang terlalu istilahnya terlalu tinggi gitu ya untuk program-programnya nanti. Silakan nanti bisa disesuaikan kira-kira di sekitar tempat Anda ada permasalahan apa. Nah, cukuplah memiliki ide yang cukup solutif gitu ya terhadap masalah apa yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu peran dari mahasiswa. Jadi teman-teman sudah melewati banyak sekali mata kuliah, kemudian ada juga telah mengikuti PKM dan lain sebagainya. Di situ nanti ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan bisa langsung diimplementasikan ke masyarakat. Jadi saatnya kita ini nih, ilmu yang kita dapatkan segera kita bisa implementasikan secara real kepada masyarakat. Dan kami berharap nanti mahasiswa UISI bisa memberikan dampak yang cukup luas gitu ya untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, nanti di sini akan kami paparkan juga terkait dengan topik-topik. Tadi sudah diberikan ide juga gitu ya oleh Prof. Faima. Nah, itu nanti juga bisa teman-teman gunakan sebagai topik KKN pada tahun ini seperti itu. Nah, kemudian saya akan lanjut terkait dengan teknis KKN daring kita tahun ini. Jadi teman-teman mahasiswa, untuk KKN kita tahun ini ada sedikit yang baru gitu ya, ada sesuatu yang baru di KKN kita tahun 2021 ini. Kita membuat sesuatu yang fresh, yang berbeda dengan KKN sebelumnya. Jadi kalau KKN sebelumnya kita melaksanakan program KKN selama 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan ya, pokoknya kita hitung-hitung itu 3 mingguan lah. Kami merasa itu waktu yang singkat gitu ya, waktu yang singkat sehingga kejar-kejaran waktu seperti itu terkait dengan luaran juga seperti itu tidak bisa maksimal, banyak program-program mahasiswa yang belum bisa dilaksanakan. Nah, di tahun ini kita memiliki konsep baru, konsep KKN baru, yaitu KKN kita akan kita laksanakan selama 1 semester sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi untuk perkuliahan semester ganjil, semester depan ini, ganjil 2021-2022, perkuliahan menurut kalender akademik ya, akan kita laksanakan pada 4 Oktober 2021 hingga Januari, kalau tidak salah 24 Januari 2022. Nah, untuk KKN kita, akan kita laksanakan sesuai dengan timeline perkuliahan, yaitu secara globalnya kita laksanakan pada 4 Oktober 2021 hingga Januari 2022. Namun untuk pelaksanaan programnya sendiri, jadi benar-benar nanti teman-teman mahasiswa ini melaksanakan program, itu kita padatkan mulai 4 Oktober hingga 31 Desember 2021. Untuk Januari nanti masuk ke ini aja, pengumpulan tugas, kemudian ada presentasi, kemudian ada reward, pembagian reward, pengumuman pemenang, dan lain sebagainya, penutupan, dan seterusnya. Nah, jadi secara realnya program KKN nanti teman-teman laksanakan pada 4 Oktober sampai 31 Desember, seperti itu.
Jadi memang kita buat ini ya, kita buat waktunya yang cukup lama supaya segala program yang telah dibuat oleh mahasiswa bisa terlaksanakan dengan maksimal. Nah, nanti juga dengan proses pembimbingan dari dosen-dosen pembimbing di mana dosen-dosen nanti memiliki banyak sekali ide gitu yang bisa membantu mahasiswa juga seperti itu. Kemudian untuk timeline nanti akan saya paparkan di slide berikutnya. Untuk pelaksanaan KKN, seperti yang disampaikan oleh Prof. Herman tadi, akan dilaksanakan di daerah domisili Anda masing-masing. Jadi ini mirip KKN tahun lalu ya. Jadi kami kami nanti pembagian kelompoknya, mahasiswa nanti silakan berkelompok sesuai dengan tempat domisili masing-masing. Jadi di situ misalnya Anda satu kelompok, ada teman Anda di situ yang rumahnya berdekatan, silakan Anda berkelompok dengan teman Anda tersebut. Jika memang Anda tidak ada teman satu isi yang dalam satu wilayah, maka Anda diperbolehkan untuk individu. Jadi sendirian nggak masalah, seperti itu. Jadi untuk KKN kita tahun ini, untuk pembagian kelompok sama seperti tahun lalu, yaitu disesuaikan dengan domisili masing-masing. Jadi tidak ada yang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Herman ya, Anda tinggalnya misalnya di Tuban, kemudian KKN-nya di Lamongan, nah itu tidak mungkin. Jadi kami ingin tetap menjaga agar Anda semuanya dalam keadaan sehat, jadi KKN nanti dilaksanakan di domisili Anda masing-masing, seperti itu. Kemudian nanti pembagian DPL akan ditentukan oleh tim panitia. Nah, untuk pelaksanaan KKN mohon kami benar-benar mohon untuk Anda tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kami ingin Anda semuanya dalam keadaan sehat sampai nanti di akhir kegiatan KKN. Jadi kita tujuannya ini ya, sehat dan memberikan manfaat gitu ya untuk masyarakat di sekitar kita. Seperti itu. Kemudian dan juga kita mengikuti segala peraturan yang keluar dari pemerintah ya. Apalagi hari ini PPKM level 4 yang terakhir, maka nanti kita lihat lagi kira-kira ada tambahan peraturan apa dari pemerintah, maka kita harus tetap mengikuti aturan-aturan dari pemerintah dan di Satgas Covid WISI, seperti itu. Kemudian, nah untuk peserta KKN tadi sudah saya sampaikan, minimal telah menempuh 90 SKS, itu kurang lebih Anda sudah memasuki semester 5 ya, atau juga bisa mahasiswa-mahasiswa yang kemarin belum sempat mengikuti KKN atau bahkan ada yang mengulang KKN, seperti itu. Oke, maksimal untuk satu kelompok adalah terdiri dari 3 mahasiswa. Jadi maksimal 3 mahasiswa dalam satu kelompok. Dan minimalnya boleh individu, seperti itu. Kemudian untuk untuk DPL, dosen pembimbing lapangan, nah seperti saya sampaikan tadi, nanti DPL akan kami bagi oleh tim panitia. Jadi nanti pada pertengahan ini bulan Agustus ya, nanti akan kita launching gitu nama-nama DPL beserta kelompoknya. Nanti akan kami paparkan di situ ada info selanjutnya. Kemudian, nah ini lagi yang terbaru dari kami gitu ya. Kalau lalu-lalu kita proses pembimbingannya dan pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom. Nah, untuk tahun ini kabar gembiranya kita sudah memiliki sistem pembimbingan KKN. Dinamakan dengan Pusaka WISI gitu ya. Di situ merupakan sistem-sistem yang berkaitan dengan akademik, salah satunya adalah sistem terkait KKN. Di situ nanti peserta sudah tahu gitu ya siapa dosen pembimbingnya, kemudian untuk upload tugas nanti juga bisa langsung diupload di situ, luaran-luarannya bisa langsung dikumpulkan di situ. Kemudian pengisian logbook juga nanti dalam satu sistem itu tadi, dalam satu platform, yaitu melalui sistem KKN WISI yang sudah kami buatkan. Nanti juga ada manual book-nya, nanti akan ada manual book yang bisa teman-teman cek di situ terkait dengan langkah-langkah bagaimana pengoperasional sistem KKN WISI kita. Jadi nanti bisa silakan ya sambil Anda menunggu waktu untuk
kita mulai start KKN, nanti boleh Anda langsung baca-baca buku manual book dan langsung dipraktekkan di sistem KKN Puisi. Seperti itu. Kemudian untuk programnya, nah ini kami ada juga yang terbaru gitu ya. Program KKN kita ada 2 mekanisme, yaitu top down dan bottom up. Nah, kalau yang lalu-lalu biasanya mahasiswa akan diminta untuk membuat proposal program KKN. Jadi di situ ini ya, biasanya mahasiswa silakan membuat proposal, kemudian ingin programnya apa saja, nanti akan dibimbing oleh DPL. Nah, untuk tahun ini kita punya satu mekanisme, yaitu dikatakan mekanisme top down. Artinya adalah program-program KKN bisa berasal dari misalnya request dari Pemkab sekitar. Jadi misalnya di tempat Anda, Pemkab masing-masing memiliki usulan program nih yang bisa diambil alih oleh peserta KKN. Nanti boleh Anda bisa mencantumkan program tersebut di proposal Anda. Atau misalnya dari usulan dosen. Nah, mahasiswa UISI, nah ini saya beritahu ya bahwa dosen-dosen UISI itu memiliki banyak sekali program-program unggulan, program-program Pengmas. Salah satunya adalah di sini ada Pak Ani, gitu ya. Jadi kami sudah sempat ngobrol dengan Pak Ani. Pak Ani memiliki banyak sekali program-program kegiatan yang berkaitan dengan Pengmas, dan itu sangat-sangat membutuhkan peran mahasiswa. Dan ini bisa diimplementasikan dalam program KKN. Nah, nanti bisa teman-teman bisa berkolaborasi dengan DPL-nya masing-masing. Jika memang dosen-dosen tersebut sudah punya program khusus, nah nanti bisa di situ. Nah, dosen-dosen ini nanti tentunya mereka beliau-beliau, maksud saya akan cerita ke kami. Beliau membutuhkan mahasiswa yang seperti apa. Misalnya Pak Ani membutuhkan mahasiswa yang tinggal di domisili Lamongan. Maka nanti akan kami tentukan, kami pilihkan kelompok atau grup KKN yang tinggal di Lamongan. Nah, nanti silakan Anda bisa berdiskusi dengan Pak Ani gitu ya, atau DPL lainnya nanti di situ terkait dengan program KKN. Ada juga misalnya dosen UISI yang tinggal di Surabaya, beliau memiliki program Pengmas seperti itu misalnya terkait dengan sosialisasi atau misalnya membangun sebuah sebuah sekolah misalnya gitu ya, sekolah untuk anak-anak misalnya yang terdampak COVID seperti itu. Nah, nanti beliau akan menyampaikan ke kami kira-kira membutuhkan mahasiswa yang seperti apa. Oh, saya membutuhkan mahasiswa yang tinggalnya di Surabaya. Nah, maka nanti akan kami kelompokkan dengan kelompok mahasiswa KKN yang tinggal di Surabaya. Jadi seperti itu gambaran secara ininya ya, secara teknisnya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk mekanisme program KKN. Jadi bisa berasalkan dari usulan teman-teman sendiri atau dari usulan dari dosen dan juga dari pemerintahan sekitar. Nanti kira-kira beliau memiliki program apa ya yang bisa nanti dikerjakan oleh mahasiswa KKN seperti itu. Kemudian untuk topiknya seperti ini ya. Untuk topiknya ada topik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan IT. Ini kami rasa ini topik-topik yang sangat umum sekali, terutama di masa-masa pandemi COVID seperti ini. Kita lihat banyak sekali permasalahan, terutama pasti masalah kesehatan. Maka mungkin kita butuh untuk memberikan tidak hanya sosialisasi atau penyuluhan ya, tapi misalnya langsung gitu ya, praktek bagaimana misalnya ketika kekurangan oksigen maka harus seperti apa, itu bisa misalnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman memiliki ide terkait dengan pengolahan tanaman-tanaman tertentu menjadi minuman herbal. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai topik. Di bidang pendidikan ini juga pasti banyak ya, apalagi saat ini seluruh masyarakat proses pendidikannya secara online. Nanti teman-teman bisa membantu masyarakat sekitar untuk pembelajaran secara daring itu seperti apa. Apalagi kan Anda semua sudah punya bekal ya bagaimana proses pembelajaran daring, baik itu melalui Google Meet, Zoom, atau mungkin nanti bisa apapun itu ya, Google Classroom misalnya, atau
apalah nanti pasti ini mahasiswa-mahasiswa ekspor, impor, dan prodi-prodi lainnya memiliki banyak sekali ide-ide kreatifnya. Di bidang ekonomi juga seperti itu. Di bidang ekonomi saat ini, nah ini sangat diperlukan juga bahwa masyarakat kita sekarang, termasuk kita semuanya, harus ini nih pandai-pandai nih kita bagaimana ya agar bisa survive, gitu ya. Survive, paling tidak kita tetap bisa menjalani kehidupan gitu ya. Nanti bisa dibantu misalnya masyarakat yang memiliki bisnis, kita bantu bagaimana cara marketing online-nya atau bagaimana cara mendirikan platform e-commerce gitu untuk bisnis-bisnis UKM mereka. Nah, jadi kita bisa masuk ke situ. Bidang IT tentunya bidang IT ini nanti akan otomatis akan tercangkup di dalam semua topik itu tadi, baik itu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri program-program kreatifnya. Silakan nanti bisa di ini ya, bisa sambil di searching gitu ya, kira-kira program apa ya yang bagus untuk masyarakat sekitar saya, JMT 1 RT saja. Jadi tidak perlu yang secara luas dulu. Jadi buat saja sesuatu yang bisa memberikan dampak yang besar. Jadi bisa memberikan bekas kepada masyarakat. Oh, ternyata mahasiswa UIS itu kreatif ya, memiliki ide yang sangat-sangat luar biasa, gitu ya, dengan bidang keilmuannya masing-masing. Dari ekonomi syariah, manajemen, teknik kimia, teknik logistik, dan lain sebagainya. Karena kami yakin 10 prodi di UISI ini semuanya bisa mengambil perannya masing-masing di masyarakat. Jadi nanti monggo bisa teman-teman mulai mencari-cari ide programnya seperti itu. Tidak ini ya, nanti teman-teman gini aja bisa dilihat di sekitar Anda ada masalah apa, dan itu nanti bisa teman-teman berikan solusinya. Jadi ini saja sih kalau saya pesen itu cari masalahnya dulu di sekitar kita apa, kemudian kita punya solusi apa, seperti itu. Kemudian, nah berikut untuk timeline-nya, pada hari ini 2 Agustus, agenda kita adalah sharing konsep KKN dan sosialisasi untuk mahasiswa. Nanti monggo kita bisa diskusi bersama. Kemudian untuk pendaftaran KKN, sudah kita buka kemarin tapi hari Minggu, maka kita nanti start hari ini untuk pendaftaran KKN. Tanggal 1 sampai dengan 13 Agustus, nanti mekanismenya akan kami share ya. Kemudian pengumpulan, nah ini nanti seperti saya sampaikan tadi, dosen-dosen UISI, nanti yang sudah punya program, beliau-beliau juga bisa langsung, istilahnya menyetorkan ke kita gitu ya, menceritakan ke kami gitu, beliau mempunyai ide apa, ide program apa, beserta kualifikasi mahasiswa yang dibutuhkan. Nanti pada tanggal 20 Agustus akan kita launching nih nama-nama kelompok beserta DPL-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan. Jadi di timeline ini seperti saya sampaikan tadi pada tanggal 4 Oktober. Oke, pada tanggal 4 Oktober ini mahasiswa seluruh peserta KKN sudah mulai start untuk melaksanakan program KKN-nya. Nah, jadi untuk pembuatan proposal sudah harus dilakukan pada tanggal 20 Agustus sampai 3 September. Jadi tanggal 20 Agustus nanti akan kita share, akan kita launching nama-nama kelompok beserta pembagian DPL-nya. Kemudian mulai tanggal 20 Agustus itu pula peserta KKN langsung bisa bimbingan dengan DPL-nya masing-masing hingga 3 September. Di situ nanti silakan langsung bimbingan terkait program pembuatan proposal, apabila ada revisi maka segera diselesaikan dan lain sebagainya. Lalu jadi ini ya, jadi tanggal 20 sampai 20 Agustus hingga 3 September ini sudah harus benar-benar clear maksud saya seluruh proposal Anda semuanya. Jadi pada 4 Oktober itu adalah waktu untuk mulai pelaksanaan program KKN. Jadi tanggal 4 Oktober tidak ada lagi revisi-revisi proposal dan lain sebagainya. Jadi 4 Oktober langsung pelaksanaan program KKN. Seperti itu. Jadi itu ya, 20 Agustus sampai 3 September, kami rasa itu sudah cukup lama sekali untuk proses pembimbingan dan penyusunan proposal KKN. Seperti itu. Jadi 4 Oktober sampai 31 Desember benar-benar full untuk pelaksanaan
KKN-nya. Turun ini aja langsung pelaksanaan program. Nah, untuk terkait dengan pendanaan, jadi nanti pendanaan akan kita sampaikan di slide berikutnya. Nah, pada tanggal 3 sampai 10 September, proposal yang sudah Anda kumpulkan ke kami akan kami review, kemudian akan kami cek apakah Anda berhak untuk mendapatkan pendanaan atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian grand opening pada tanggal 4 Oktober, dan di tengah-tengah pelaksanaan nanti, tepatnya pada tanggal 15 sampai 19 November akan ada monef dari kami. Jadi seluruh kelompok silakan nanti presentasi terkait dengan program yang sudah Anda lakukan. Seperti itu. Setelah itu nanti silakan dilanjut untuk pelaksanaan program hingga pada tanggal 3 Januari seluruh peserta KKN harus segera mengumpulkan luarannya. Dan closing KKN pada tanggal 20 Januari 2022. Seperti itu. Oke, ini untuk timeline-nya ya. Nanti akan kami share juga melalui email UISI. Oke, mohon maaf sebentar, saya izin minum dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Mekanisme pendaftaran dan pembagian kelompok tadi sama ya. Nanti kita dibentuk sendiri oleh peserta KKN, kemudian melakukan pendaftaran secara online. Nanti tim panitia yang akan membagikan kelompok dan juga pembagian dosen pembimbingnya. Untuk tema dan topik tadi sudah kami sampaikan juga, ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan IT. Nah, untuk luarannya, luaran wajibnya adalah laporan akhir, kemudian video after movie, jurnal Pengmas, nanti ini bisa kolaborasi dengan DPL Anda masing-masing, ada artikel ilmiah, dan posting sosial media melalui Instagram, dan lain sebagainya. Nah, untuk publikasi media massa ini adalah luaran tambahan. Jika ini bisa dilaksanakan oleh Anda semuanya, maka nanti pasti ada penambahan poin dari kami. Seperti itu. Jadi untuk luarannya, 5 luaran ini wajib, dan luaran yang publikasi media massa adalah luaran tambahan. Seperti itu. Untuk pendanaan, ini yang akan kami sampaikan. Jadi untuk pendanaan, kami memberikan subsidi gitu ya. Kami memberikan subsidi untuk peserta KKN, namun tidak semuanya, gitu ya. Jadi nanti seluruh peserta KKN dalam proposalnya wajib mencantumkan RAB-nya, rincian anggaran biaya. Jadi di situ Anda membutuhkan anggaran apa saja. Nah, setelah itu nanti akan kami review, dan akan kami tentukan kira-kira kelompok mana yang berhak mendapatkan subsidi dari kami. Dan jumlah subsidinya adalah maksimal 1 juta tiap kelompok. Jadi kami ulangi sekali lagi, subsidi ini tidak kami berikan untuk seluruh kelompok ya, tapi nanti akan kami pilih mana yang benar-benar programnya layak untuk didanai. Dan jumlah dana yang kami berikan nanti maksimal 1 juta per kelompok. Seperti itu. Oke. Nah, di akhir sesi nanti pada bulan Januari, setelah teman-teman mahasiswa ini mengumpulkan luaran, nanti akan kami nilai satu persatu gitu ya, lalu akan kami ambil beberapa luaran yang itu sangat bagus, sangat inspiratif seperti itu, dan akan ada pembagian reward untuk video, artikel narasi, dan nanti ada juga di sini kelompok KKN yang terinspiratif. Artinya adalah yang kelompok yang memiliki program yang sangat inovatif dan juga memberikan dampak yang cukup luas untuk masyarakat. Nah, nanti kita akan ada pembagian reward-rewardnya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa membuat program-program yang bombastis gitu ya. Maksud saya bukan yang harus besar muluk-muluk, enggak, tapi intinya adalah bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat secara luas. Seperti itu. Untuk kriterianya seperti ini ya, video terbaik nanti ada ini template-nya, maksud saya aturan-aturannya, sinematografi, konten yang bagaimana, apakah kontennya bagus, bisa dinikmati, ataukah bisa memberikan inspirasi kepada penonton,
Kemudian maksimal durasi adalah 3 menit. Untuk artikel narasi akan ada nanti ini ya. Jadi nanti akan kami launching juga buku panduan KKN. Di situ sudah ada nanti template tentang susunannya, format-formatnya, tentang artikel narasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk seperti saya sampaikan tadi, segala kegiatan kita, proses pelaksanaan KKN 2021 ini nanti akan kami support dengan sistem KKN UISI. Dan ada juga modul KKN-nya, akan ada manual book-nya. Nanti teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal mengikuti saja di situ langkah-langkah untuk mengakses sistem KKN UISI secara online. Jadi di satu aplikasi nanti silakan langsung teman-teman bisa upload laporan, kemudian mengisi logbook, penilaian juga nanti di situ semuanya. Seperti itu. Oke, itu cukup, saya rasa cukup dari pemaparan saya. Monggo kita bisa buka sesi diskusi. Saya kembalikan ke Pak Hafiz. Bu Elsie, saya mohon izin pamit nggih, Prof. Monggo. Prof Herman, Prof. Prof Herman, mumpung ini banyak ya pesertanya ya, 300 full. Udah lama juga sih nggak dengar tentang spirit UISI, barangkali bisa dipandu deh. Oh, gitu kan? Ya, open mic KP semua ya. Yuk, open. Teman-teman. Yuk open kamera yuk. Sebentar aja. Open paling tidak soundnya ya. Ini udah lama banget nih, Prof. Belum. Oh iya. Ketemu mahasiswa sebanyak ini, 300 mahasiswa gitu ya. 300 peserta lebih tepat. Kan dulu saya. Assalamualaikum. Yuk rekan-rekan. Soundnya please. Minimal soundnya gitu ya. Kameranya juga boleh deh. Sebentar aja. Mungkin sampai 5 menit. Oke, mungkin bisa mulai dipandu, Prof. Baik, alhamdulillah. Saudara sekalian, sudah banyak yang kita lakukan bersama dalam suka maupun dalam masalah-masalah yang harus kita atasi. Selama ini, kehidupan kita di UISI diliputi kehidupan kekeluargaan yang sangat guyup dan rukun. Semua memiliki prinsip, spirit yang sama. Semua memiliki tujuan yang sinergitasnya sama, yaitu siapa yang punya ambulan ini ya? Akibatnya ini Pak Hafiz, semuanya selalu dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk memberi aspek kemajuan UISI dan aspek kemanfaatan UISI buat sesama. Oleh karena itu, saya ingatkan saudara sekalian, insya Allah bila kita sudah melampaui 50% tervaksinasi di bulan Januari akhir, keadaan sudah stabil, kita akan ramaikan dengan penuh rasa syukur pengumuman kejuaraan hasil KKN ini yang telah dikompetisikan, ya dijadikan satu acara, Pak Hafiz, satu acara besar, ya tentang gitu, insya Allah, karena kita tidak mendahului kemauan yang Maha Kuasa. Ya, kita akan di situ menyatukan kembali semangat kita untuk sesama, spirit UISI. Spirit UISI. Baik sekali, alhamdulillah. Sayangnya kita tidak pernah ketemu, ya. Oke.
Saudara sekalian, saya pamit dulu karena saya harus memimpin rapat tentang admisi. Tetap semangat, salam sehat dari kita, untuk Anda sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Herman untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo. Saya buka sesi untuk tanya jawab gitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke. Waduh, ini saya harus baca satu-satu ini. Oke, silakan dibaca dari ini ya, di chat ada beberapa tawaran gitu ya dari Pak Ani dan juga ada dari Prof. Leo gitu. Oke, ini dari LL7 UISI Deva. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Pramesti dari TIN. Pada tahun 2020, Himadrian lolos pendanaan dan sudah mengabdi kepada masyarakat pada tahun 2020 sampai 2021 awal, dan pada saat itu kegiatan BHP 2D dapat dikonversikan ke beberapa mata kuliah, salah satunya KKN. Tetapi ada mahasiswa yang belum mengambil konversi KKN tersebut karena pada saat itu SKS-nya tidak mencukupi. Alhamdulillah tahun ini juga kembali mendapatkan BHP 2D di Kabupaten Lamongan. Terus pertanyaannya, apakah kegiatan BHP 2D 2021 ini dapat dikonversikan ke KKN seperti tahun lalu yang berlaku pada tim PHP 2D atau tetap melakukan pengabdian masyarakat dan KKN Bapak Ibu? Sebelumnya mohon maaf jika tertinggal informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Elsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Hafiz. Untuk pertanyaan dari Deva, pertanyaan dari Deva ini cukup bagus ya. Ini juga tahun lalu ada juga teman-teman Anda yang sudah mengkonversikan kegiatan yang lolos PHP 2D kemudian dikonversikan kegiatan KKN seperti itu. Nah, nanti untuk yang tahun ini kami berharap harapan kami memang nanti kegiatan PHP 2D nanti ini bisa dikonversikan ke kegiatan KKN. Untuk nanti terkait dengan teknisnya bagaimana cara pengkonversiannya, nanti teman-teman akan kami share informasi selanjutnya ya. Di situ nanti ini termasuk salah satu kegiatan program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, buku panduannya akan kami share gitu ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Di situ nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat bagaimana teknis pengkonversian kegiatan-kegiatan di luar kampus kemudian dikonversikan ke mata kuliah yang ada, termasuk salah satunya adalah KKN. Jadi memang untuk PHP 2D nanti insya Allah bisa dikonversikan ke mata kuliah KKN ini. Untuk teknisnya nanti bisa teman-teman baca di dalam buku panduan MBKM seperti itu. Tahun lalu ini sudah ya Pak Gebi, waktu itu Pak Gabriel saat itu sebagai selaku Kaprodi juga sudah menyetorkan ke kami gitu ya nama-nama mahasiswa siapa yang telah melakukan kegiatan PHP 2D dan bisa dikonversikan ke mata kuliah KKN ini. Namun tetap ada perhitungannya teman-teman sekalian. Jadi tidak semua kegiatan kemudian bisa dikonversikan, tidak, tapi di situ akan ada perhitungannya. Kita ketahui ya KKN ini bobotnya adalah 2 SKS. 2 SKS itu kurang lebih satu semesternya sudah melakukan kegiatan selama 45 jam. Nah, nanti Anda coba hitung-hitung sendiri ya. Kalau 45 jam per semester artinya dalam 2 SKS, jadi 45 jam per semester itu baru bisa diakui satu SKS maksud saya. Jadi agar bisa diakui 2 SKS, maka jumlah kegiatan Anda harus berdurasi 45 kali 2, 90 jam. Seperti itu. Nanti Anda coba hitung-hitung di situ. Kalau memang bisa dikonversikan dan cukup untuk 2 SKS, maka pastinya kegiatan PHP 2D bisa dikonversikan ke kegiatan KKN. Dan selain masalah SKS, nanti kami lihat juga kegiatan PHP 2D ini apakah learning outcome-nya sesuai dengan learning outcome yang ada di mata kuliah KKN.
Nah, nanti dicocokkan di situ. Apabila memang sudah match, maka kegiatan PHP 2D baik dari segi SKS maupun learning outcome-nya sudah sesuai dengan mata kuliah KKN, maka pastinya bisa dikonversikan ke mata kuliah KKN. Seperti itu. Jadi nanti ini ya, nanti teman-teman bisa cek di situ ya. Oke, kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Ani ini ya, Pak Ani, beliau memiliki banyak sekali program, nanti bisa kontak ke beliau, dan juga Pak Leo, matur nuwun Pak Leo menyampaikan ada beberapa kolam yang dipakai untuk ternak, kemudian ada TPQ dan lain sebagainya, nanti bisa dipakai untuk program KKN. Jadi teman-teman sekalian banyak ya yang sudah yang bisa Anda manfaatkan dari kegiatan KKN tahun ini. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Pak Hafiz. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya jawabannya. Lalu yang kedua, ini tuh yang ditanyakan gini Bu pada intinya. Apakah memilih sendiri 3 orang kemudian mendaftar atau memang sudah dipilihkan panitia? Lalu untuk lokasi magangnya itu based on alamat awal KTP atau berdasarkan domisili saat ini. Kan ada tuh Bu, biasanya anak-anak yang memang masih stay di Gresik tapi asalnya dari mana kayak gitu. Monggo. Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi untuk penentuan kelompok silakan ditentukan sendiri. Tapi tadi ya kami berharapnya Anda benar-benar dalam satu domisili yang sama. Ya, ini bukan untuk apa-apa kok, ini untuk Anda sendiri. Logikanya seperti ini, jika Anda memaksakan sekali Anda berkelompok dengan teman Anda yang beda domisili atau beda kota, nanti akan Anda kesusahan untuk koordinasinya. Nah, jadi kan ini ya, susah sendiri. Jadi harapan kami, penentuan kelompok KKN silakan Anda tentukan sendiri, kemudian nanti tinggal mendaftar di sistem, ketua kelompoknya siapa, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, maksimal 3 mahasiswa, dan yang berada dalam satu domisili. Ingat ya, kami tidak bertanggung jawab kalau memang Anda memilih di luar domisili, kemudian nanti Anda kerepotan sendiri, atau bahkan karena kami benar-benar ingin menjaga Anda semuanya, agar KKN bisa berjalan, tapi tetap dalam kondisi sehat. Jadi tujuan kami seperti itu sebenarnya ya. Kalau memang dirasa nggak ada teman yang satu domisili, it's okay, satu kelompok sendirian itu nggak masalah, gitu ya. Individu itu nggak masalah. Justru juga lebih gampang gitu loh untuk koordinasi dengan diri sendiri. Nah, jadi nggak perlu khawatir yang individu ataupun nanti yang kelompok dalam satu domisili. Bu, tapi tidak satu prodi. Nah, itu justru lebih bagus. Kalau Anda satu kelompok berbeda prodi, tentu nanti ide-ide programnya beraneka ragam. Misalnya, nanti satu kelompokan dengan mahasiswa prodi tim, dengan Teklok dan juga Sispor. Nah, itu kolaborasi yang pas itu kan. IT iya, kemudian ada Teklok juga iya, kemudian ada mahasiswa tim. Nah, jadi memang ini ya, kita memang KKN ini ayo kita buat se-enjoy mungkin. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada anggaplah itu sebagai poin plusnya. Jadi kita bisa melaksanakan KKN se-enjoy mungkin dan juga kita semuanya ini loh bisa punya satu program besar, satu program yang dampaknya besar sekali untuk masyarakat. Itu ya untuk KKN. Jadi kelompoknya ditentukan sendiri, nanti tinggal mendaftar. Yang kami tentukan adalah DPL-nya, nama DPL-nya. Terus yang domisili ini ya Mas Hafiz, Pak Hafiz ya. Lagi kos di Gresik tapi domisili Surabaya. Saat ini Anda tinggalnya di mana? Tinggalnya di Gresik atau di Surabaya? Kalau tinggalnya di Gresik, maka gini, kalau dalam satu semester, selama satu semester, 4 Oktober sampai nanti Januari, Anda tinggalnya di Gresik, maka di situ kami menganggapnya Anda di Gresik pelaksanaan KKN. Kalau misalnya 4 Oktober sampai Januari Anda tinggalnya di Surabaya, full di Surabaya, ya maka kami menganggapnya Anda KKN-nya di Surabaya. Nah, jadi ditentukan ini berdasarkan Anda saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya di mana sampai nanti bulan Januari 2022. Nah, gitu ya.
Oke, saya kembalikan ke Mas Hafiz, semoga bisa terjawab ya. Oke. Mari Fatul. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jawabannya. Mungkin Talita dulu deh, Bu. Talita yang angkat raise hand, karena Talita yang raise hand. Monggo, Talita, sebelum nanti saya lanjutkan pertanyaannya di chat. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau menanyakan, Pak. Sebelumnya, saya mempunyai tim dari beberapa prodi nih, Pak. Nah, itu jumlahnya sekitar 10 orang. Itu terkait KKN yang tahun lalu, Pak. Satgas UISI. Nah, itu kan kita masih belum mengambil ini ya, Pak. SKS-nya untuk SKS-nya untuk KKN. Nah, itu apakah kita tetap mengikuti sesuai timeline yang ada untuk pelaporannya, lalu untuk Oke, monggo dilanjut Talita. Oke. Ya, itu dulu aja, Pak. Saya butuh kepastiannya dulu, Pak. Nanti saya lanjutkan. Duh. Monggo, Bu Elsie. Oke. Ini ya sudah melakukan ikut dalam kelompok Satgas UISI dan dilaksanakan tahun lalu gitu ya. Untuk jumlah kelompok kami tetap kembalikan ya, maksimal satu kelompok isinya adalah 3 mahasiswa. Jadi kalau memang ada 10 mahasiswa silakan nanti Anda bagi sendiri sehingga ada satu kelompok isinya 3 mahasiswa. Kemudian untuk kegiatan yang sudah dilakukan tahun lalu, ini kira-kira berakhirnya kapan, Talita? Dimulai kapan dan sampai kapan? Ini sebenarnya dari Oktober sampai Desember. Akan tetap itu kan dari pemerintah ya, Bu. Akan tetapi kita masih berlanjut dengan Satgas Gersiknya itu sampai bulan Januari sampai Februari. Dan itu masih berlanjut, Bu, masih belum selesai. Oh, belum selesai. Berarti ya, masih berlanjut sampai tahun depan gitu ya? Yang 2021 ini, maksudnya sampai Februari 2021. Karena kita ada perlu mengefikskan data ini, Bu, penyebaran masker yang didapatkan dari Dignas. Oke. Berarti sekarang sudah selesai kegiatannya, sudah nggak ada lagi gitu ya? Iya, Bu. Tapi nanti jika ada panggilan lagi dari Satgas Kabupaten Gresik untuk membantu lagi ya, kita ngikutin lagi, Bu. Oke, baik. Sekarang tim ini juga akan kita bentuk untuk itu, Bu Elsie, untuk Satgasnya di UISI, timnya Bu Niswa ini. Akan kita lanjutkan. Ya, benar. Oh gitu. Kalau gini Bu Puji, kalau memang sekarang ini sedang berlangsung, maka bisa kita akui ya. Jadi kalau nanti ini lanjut, kegiatannya masih lanjut tentang Satgas ini, maka itu bisa diakui sebagai kegiatan KKN Anda di tahun 2021 ini. Seperti itu. Gitu ya. Nanti didiskusikan lagi aja Bu Elsie kayaknya. Oke lah. Nanti dikabari lagi ya. Ini aja deh untuk kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu 1 tahun yang lalu, ini ya belum bisa difikskan karena memang kan sudah kegiatannya pada dasarnya sudah berlangsung dan harusnya diklaimkannya itu untuk yang semester lalu, semester inilah maksimal semester ini bisa diklaimkan. Tapi kalau misalnya untuk semester depan coba nanti kami diskusikan dulu dengan pimpinan apakah tetap bisa diakui untuk KKN 2021 ini. Gitu ya Talita ya, nanti bisa ditunggu dulu informasinya ya, nanti akan kami share juga terkait dengan ini. Begitu. Oke, terima kasih Talita pertanyaannya. Monggo bisa dilanjutkan Pak Hafiz. Lalu sosialisasi. Gimana Talita? Suaranya lagi putus-putus. Diulangi lagi coba lagi. Yang sosialisasi tentang waktu itu kita masih semester
3 ya, karena kita bisa ngambil KKN katanya untuk mengambil SKKN gitu katanya. Ya Bu, jadi masih semester 3 ya saat itu ya, jadi sebenarnya belum bisa, tapi harapannya bisa diklaimkan gitu ya. Jadi nanti tinggal ini aja, ditunggu aja informasinya. Atau nanti kalau follow up bisa kemana Bu? Bu Elsie? Untuk follow up-nya nanti bisa ke tim akademik ya? Bisa ke tim akademik ya? Bisa melalui email atau nanti silakan dicari kontaknya orang-orang akademik. Gitu aja dari saya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk perhitungan SKS minimal mengikuti KKN ini bagaimana ya Bu ya? Apakah dihitung dari semester 1 sampai 4? Gimana Bu? Putus-putus ya? Oke. Oh, udah lancar. Lancar ya. Oke. Begini, saya juga ini sedikit melanjutkan dari pertanyaan tadi. Dan untuk teman-teman sekalian, jadi kalau memang Anda sudah punya kegiatan, kemudian tapi kegiatan tahun-tahun lalu tapi tidak memenuhi syarat pengambilan KKN, maka tidak bisa ya. Tadi kan sudah kami sampaikan juga di slide bahwa kegiatan KKN ini baru bisa diambil oleh mahasiswa yang minimal sudah memenuhi 90 SKS. Minimal semester 5 lah. Coba nanti Anda coba hitung ya, semester 5 itu secara umum Anda sudah menempuh 90 SKS. Nah, kalau Anda melakukan kegiatannya di semester 3, maka tidak bisa diakui sebagai kegiatan KKN. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman nanti boleh silakan dicek juga kira-kira kegiatan Anda kemarin di semester berapa dan apakah kegiatan tersebut dilakukan ketika Anda sudah memenuhi 90 SKS. Kalau belum ya maka tidak bisa dianggap sebagai KKN, gitu ya. Oke, untuk pengonversiannya nanti kalau Anda memang sudah memenuhi, maka nanti seperti saya sampaikan tadi nanti bisa mengikuti aturan yang ada di buku panduan MBKM. Oke, seperti itu Pak Hafiz. Ini ya untuk SKS. Perhitungan apa SKS-nya? Perhitungan SKS tentu dimulai dari semester awal, ya. Maka dari itu tadi saya menyampaikan, coba cek di transkrip Anda, transkrip nilai, itu kan sudah langsung semuanya, mulai dari mata kuliah yang ada di semester 1 sampai semester terakhir Anda sekarang. Jadi semester ini kemarin coba Anda cek gitu ya. Kalau memang sudah 90 SKS, maka Anda bisa mengambil mata kuliah KKN ini. Kalau belum, ya nanti bisa ikut di semester berikutnya. Ini berarti ngambilnya ini ya, pas include, berarti semester depan ini dihitungnya udah masuk 90 atau semester 4, Bu, finishnya, Bu? Nanti, Bu. Finishnya di semester 4. Harusnya di semester 4 sudah ini sih. Coba saya hitungkan dulu ya. Iya, kalau 24 kan, kalau 24 kali 4, kali 4 kan udah 96 ya, Bu. Iya, tapi itu kalau 24 nggak semua mahasiswa bisa. Iya, jadi nggak semua mahasiswa 24. Berarti pas ini ya, kondisinya pas semester 5 ya berarti ya, nanti pas klik SKS gitu. Jadi nanti gini deh, semester 5 nanti bisa include. Jadi ketika Anda nanti FRS-an di semester 5, itu termasuk 90 SKS itu tadi. Iya, gitu ya rekan-rekan. Jadi 90 itu kehitungnya plus pas FRS-an besok ya, rekan-rekan. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari Denny. Di domisili saya ada mahasiswa UISI mahasiswa UISI itu hanya saya. Nah, kalau misalkan kita gabung dengan KKN univ lain, itu apakah boleh? Oke. Monggo. Apakah boleh kalau gabung dengan KKN univ lain ya? Jadi Anda gini, kalau Anda gini, sama gini ya, sama seperti ini loh. Kalau Anda kemarin mengambil mata kuliah kerja praktek, kelompokan magang kemarin. Kalau memang Anda mau ikut kegiatan KKN di kampus lain, boleh saja. Asalkan nanti semua persyaratan yang kami minta, maksudnya seperti luaran,
tadi ada laporan akhir, proposal, ada video after movie, itu semuanya harus Anda kumpulkan. Jadi untuk programnya Anda boleh ikut KKN unit lain, tapi tetap kewajiban ke UISI harus dipenuhi sendiri. Nggak gabung dengan KKN yang lain ya. Jadi, dan Anda nanti harus benar-benar mengkondisikan bahwa di situ Anda sebagai mahasiswa UISI, bukan mahasiswa unit lain. Nah, gitu ya. Nanti Anda atur lah, misalnya ketika kegiatan Anda menggunakan alma mater UISI, atau nanti ketika perizinan Anda menggunakan nama UISI. Jadi untuk kegiatannya boleh Anda nanti join, tapi tetap harus ada identifikasi bahwa Anda mahasiswa UISI. Ya masuk mau gitu loh, Anda mahasiswa UISI kemudian ikut KKN lain, Anda dihapus sebagai mahasiswa unit lain kan ya nggak enak gitu kan. Nah nanti Anda nggak dianggap gitu loh. Jadi kegiatannya silakan Anda boleh ikut kegiatan bareng gitu ya. Saya bilangnya bareng loh ya, join bareng. Kalau bareng tuh artinya Anda juga turun di situ. Bukan Anda nunut nama ya. Kok nunut nama ya pasti nggak boleh. Jadi kegiatannya silakan bareng, Anda ikut andil di situ, ikut berkontribusi, ikut berkegiatan. Jangan lupa Anda menyebutkan bahwa saya mahasiswa UISI. Nah, untuk kolaborasi, misalnya programnya kolaborasi, oke. Asalkan tadi ya, tetap ada identifikasi bahwa Anda mahasiswa UISI, kemudian proposal, laporan akhir, video after movie, publikasi sosmed, harus sesuai dengan aturan UISI. Nah, nanti harus sesuai dengan seluruh panduan-panduan yang sudah kami buat di buku panduan KKN. Gitu ya. Semoga bisa terjawab ya. Untuk siapa tadi mahasiswa. Oke, sesi pertanyaan kita buka sampai pukul 10.35 ya rekan-rekan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Mohon izin bertanya, untuk Duta Satgas COVID perwakilan dari tim UISI apakah bisa diakui sebagai KKN dan apakah harus mengambil SKS KKN pada saat perwalian? Gimana, Bu? Itu pertanyaannya yang mana, Mas? Yang Dela Wahyu. Untuk Duta Satgas COVID perwakilan dari tim UISI apakah bisa diakui sebagai KKN dan apakah harus mengambil SKS KKN pada saat perwalian? Oke. Bentar. Sama ya, ini saya rasa pertanyaannya sama seperti yang tadi. Kalau didiskusikan dulu aja kayaknya Bu Elsie nggak bisa dijawab sekarang ya, karena kan kita belum tahu tugasnya nanti seperti apa. Kalau memang setara, tanggung jawabnya setara dengan KKN ya bisa kita klaim kayak gitu. Nanti kita coba diskusi dulu aja akademik sama kemahasiswaan ya. Sama nanti ini berarti ini timnya Bu Niswa tuh ya Bu Puji ya? Ya betul. Jadi timnya Bu Niswa dulu kan dari nasional. Nah ini maunya diperpanjang untuk tim Satgasnya UISI. Oke lah, gini aja, baik Bu. Nanti ini kami perlu ini aja sih, perlu nanti pemaparan juga dari tim Satgas UISI ini, nanti mereka punya program apa, baru nanti kita bisa menentukan apakah benar-benar sudah diperlukan untuk kegiatan KKN. Oke, untuk pertanyaan yang serupa nanti kita hold dulu ya. Baik, kita lanjut. Lanjut untuk ini. Saya Ayu Nindya dari Teknik Kimia. Terkait SKS. Untuk tanggal 13 saat penutupan KKN dan itu masih UAS belum FRS. Lalu bagaimana caranya membuktikan 90 SKS? Oke. Anda sekarang kira-kira sudah berapa SKS? Misalnya sekarang sudah 88 SKS gitu, misalnya 88 SKS, maka nanti ini ya, pasti di semester berikutnya Anda sudah istilahnya bisa memenuhi lah 90 SKS tersebut. Punya jatah gitu ya, punya jatah kayak biasanya ya, IPK sekian, bolehnya ambil sekian. Iya. Sekian, boleh sekian. Nanti bisa dilihat di situ sih. Oke. Kamu ini nih, kita coba hitung-hitungan ya. Coba kita hitung-hitungan tuh Mas Hafiz. Kalau misalnya tiap semester itu mahasiswa mengambilnya 22 SKS. 22 SKS dikalikan 4 110. Oke. Oke, paling tidak di semester gini,
paling tidak di semester 4 ini Anda minimal, saya dibantu Pak Arif ini. Tadi Pak Arif sudah menghitungkan, paling tidak minimal di semester 4 ini Anda di transkrip nilainya sudah 72 SKS. Minimal 72 SKS. Kalau sudah 72 SKS, maka nanti di semester 5 kan Anda pasti ini ya ketambahan mata kuliah lain, benar. Nanti itu sudah bisa kita akui bahwa Anda menempuh 90 SKS. Seperti itu. Oke, Ayu Nindya tadi angkat tangan, jadi apa enggak? Apakah sudah terjawab? Nggih? Silakan. Oke. Iya Pak, sudah terjawab. Oke, siap. Ya. Oke, rekan-rekan yang lain, monggo. Kita masih punya waktu 10 menit sebenarnya. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa, ini saya aja menyampaikan informasi secara umum. Jadi, akademik itu sudah memiliki website akademik sendiri. web.akademik.uisi.ac.id. Nanti saya ketik di di kolom chat. Jadi segala apapun yang Anda tanyakan, di situ juga sudah ada kontak personnya. Nanti bisa teman-teman tanyakan di situ melalui website akademik. Atau bisa langsung ke email akademik, tadi sudah diketikkan juga oleh Bu Ayu Ningsih, Bu Ayu matur nuwun, Bu Ayu sudah dibantu untuk mengetikkan. Jadi teman-teman mahasiswa, segala pertanyaan informasi apapun terkait akademik bisa Anda akses langsung di website akademik atau juga bisa melalui email akademik. Jadi sudah include di situ ya, termasuk email dan kontak personnya. Dan itu semuanya sudah kami atur by online semuanya, termasuk form-form lainnya semuanya by online. Seperti itu. Oke, rekan-rekan. Nah, untuk websitenya bisa dicek ya di kolom chat, itu adalah website dari milik akademik. Jadi segala informasi terkait akademik bisa diakses di sana, mulai dari form ataupun update-update informasi terkait akademik. Tuh. Kalau mau terkait kemahasiswaan bisa mampir loh di dirmawa.uisi.ac.id. Oke, jadi kita nggak punya semuanya ya Pak Hafiz ya. Tolong kan jadinya. Jadi nggak ada lagi mahasiswa yang ketinggalan info, nggak ada sebenarnya, sudah kami share di situ. Dan juga semua informasi itu sudah kami share secara langsung ke email UISI Anda masing-masing, termasuk kegiatan sosialisasi ini sudah kami share ke email UISI Anda masing-masing. Oke, ada yang mau disampaikan? Muhammad Naufal? Ada lagi mahasiswa yang lain? Kita diskusi di sini. Monggo Pak Hafiz. Monggo. 10.28. Oke, ada lagi. Per wilayah atau kecamatan. Barangkali dinotis sekali lagi, Bu. Untuk kelompok dalam satu kelompok itu apa harus domisili wilayah atau per wilayah kecamatan? Wilayah kota atau kecamatan, kayak gitu. Ini bisa ini deh, supaya lebih luas. Bolehlah satu ini kota, domisili wilayah kota ya, kota atau kabupaten. Saya rasa kalau sudah kota atau kabupaten itu sudah banyak lah ya. Kalau kecamatan mungkin Anda belum ketemu teman-teman satu UISI, tapi kalau kota atau kabupaten adalah gitu ya, yang sama-sama dalam satu domisili kota atau kabupaten. Baik. Oke, monggo Pak Hafiz bisa dilanjut. Oke, 10.29. Masih ada yang mau tanya lagi? Oh, Ferdi, silakan. Ferdi, itu raise hand. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini, Pak. Ini kan tadi Pak Leo menawarkan ini di Magetan ada rumah sama beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk KKN, Pak ya. Nah, apakah boleh itu digunakan oleh mahasiswa UISI yang domisilinya tidak Magetan? Terus juga itu kan di situ ada desa yang kalau saya lihat di Google Maps ini di daerah pegunungan ya, Mbak. Saya kira di sana banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, apabila cuma 3 orang, misalkan boleh berangkat ke sana 3 orang, itu nampaknya kurang. Apakah boleh menambah tim gitu? Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Bu Elsi.
barangkali Oke, baik. ulang tadi saran dari Pak. Oke, baik. Di sini Pak Leo menyampaikan Pak Leo memiliki fasilitas di Magetan. Nah, jadi begini, Ferdi dan teman-teman. Kami benar-benar ingin Anda KKN-nya di domisili Anda masing-masing dan tidak perlu keluar kota. Nah, kalau memang Anda lokasinya jauh dari Magetan, saran saya sih jangan dulu lah, jangan ke Magetan gitu ya. Untuk yang fasilitas yang disampaikan oleh Pak Leo bisa bisa digunakan, maksud saya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang memang tinggal di wilayah Magetan itu, yang berada dekat dengan tempat yang disampaikan oleh Pak Leo. Jadi kalau jadi ini ya kami mengulangi sekali lagi bahwa kegiatan KKN ini harus di tempat domisili Anda masing-masing. Kami tidak ingin Anda pergi keluar kota, karena kok keluar kota maka nanti rawan gitu loh. Jadi kami memang benar-benar menjaga Anda semuanya. Tidak perlu keluar kota, karena kok keluar kota nanti di sana kalau masuk ke sana juga nanti masyarakat juga ini ya belum tentu menerima gitu loh. Masyarakat sekarang benar-benar cukup hati-hati. Jadi kalau ada yang dari luar kota nanti belum ada persyaratan swab lah dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa jangan keluar kota. Kalau Anda memang posisinya di Magetan, Anda memang domisili di Magetan, silakan. Kalau Anda jauh dari Magetan, jangan. Seperti itu. Dan untuk kelompok, kami benar-benar membatasi 3 anggota mahasiswa dalam satu kelompok. Misalnya Anda di situ yang tinggal di Magetan ada banyak nih ya, ada banyak dan bisa mengakses lokasi Magetan yang tempat Pak Leo tawarkan, boleh Anda kegiatan di situ, tapi tetap per kelompok 3 mahasiswa. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada yang diperbolehkan untuk berkegiatan di luar kota. Silakan melaksanakan KKN di wilayah domisili Anda masing-masing, gitu ya. Karena tujuan kami kenapa membuatnya yang dalam satu wilayah agar Anda tidak keluar-keluar, gitu ya, agar tetap bisa terjaga kesehatannya dan dari COVID dan lain sebagainya. Kami nggak ingin ada apa-apa dari kegiatan ini. Jadi tolong kalau tidak ada di Magetan, nggak usah dipaksakan ke Magetan. Cukup di tempat Anda di sekitar situ tuh banyak kok. Banyak tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan juga gitu. Banyak hal-hal yang bisa Anda kembangkan di situ, yang bisa Anda jadikan sebagai program KKN. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Pak Alvis. Pak Alvis. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin, misal kegiatan tersebut memang dirasa besar yang kira-kira tidak bisa dilakukan 3 orang, apakah kita bisa berkolaborasi dengan tim lain? Oke. Tadi ini sudah saya jawab sekilas, barusan sudah saya jawab sekilas. Jadi saya sampaikan tadi ya, contoh di tempat Pak Leo tadi di Magetan, ada banyak mahasiswa yang tinggal di wilayah Magetan. Boleh Anda bareng-bareng kontribusi kegiatan di tempat yang ditawarkan Pak Leo, boleh, asalkan tetap ada pembagian kelompok, 1 kelompok 3 mahasiswa, 1 kelompok 3 mahasiswa, maksimal 3 mahasiswa. Ya, jadi 1 kelompok nggak boleh, jumlah besar nggak boleh. Jadi kami membatasi 1 kelompok 3 mahasiswa. Tempatnya barengan silakan, tapi pasti setiap kelompok punya program yang berbeda-beda. Ya, program dan kontribusinya berbeda-beda. Jadi tolong nanti kalau memang berkolaborasi kegiatannya silakan, tapi tetap harus kelompoknya masing-masing. 1 kelompok isinya maksimal 3 mahasiswa, seperti itu. Nah ini loh, saya sudah diwanti-wanti sama Bu Niswa. Bu Niswa itu ketua tim Satgas UISI ya, masih PPKM loh. Bu Niswa sudah sudah bertitah. Jadi saya juga nggak bisa mengelak ya, apalagi Anda sudah diwanti-wanti Bu Niswa, jadi tidak bisa keluar kota. Kan ya enak toh kalau masih dalam domisili, Anda tidak perlu keluar kemana-mana, nggak perlu swab dan nggak perlu lain sebagainya. Dan Anda juga tetap bisa menjaga kesehatan di dalam keluarga Anda. Ada ayah dan ibu dan keluarga besar di situ, maka tidak perlu pergi ke luar kota. Begitu ya. Oke, bagaimana Pak Hafiz? Monggo. Oke, sekarang sudah pas 10.35.
Rekan-rekan yang nantinya masih ada pertanyaan bisa di follow up ya ke tim akademik ya kalau ada yang masih mengganjal gitu. Mungkin barangkali bisa sekali lagi Bu timeline Bu sebelum kita menyelesaikan. Nah, saya monggo ditampilkan sekali lagi untuk timelinenya untuk reminder rekan-rekan sebelum mengakhiri sesi sosialisasi hari ini. Mas routing ya. Silakan di screenshot, silakan di capture jadi reminder buat teman-teman ya. Bentar. Ini masih loading nih. Iya. Nanti panduan-panduannya bisa diakses di mana, Bu? Di website kah? Nanti kami kami upload juga di website dan juga di Gapura mungkin ya. Nanti kita karena di Gapura itu kan masih buku panduan yang lama, jadi nanti kami ganti dengan panduan yang baru. Jadi untuk KKN itu tiap tahun pasti ada pembaruan. Di pusaka ini. Nah, ini sudah. Oke, record sosialisasi ini bisa diakses di mana ya? Di mana Pak? Ya, nanti lihat dulu ya. Nanti ikutnya ke siapa ini? Anunya, drive-nya. Oke. Nanti kita lihat drive-nya ikut kemana. Bisa di YouTube kemahasiswaan atau YouTube UISI. Oke. Baik, matur nuwun Bu Puji. Nanti saya tunutkan ke sana. Kita ini aja kolaborasi dengan tim kemahasiswaan. Subscribe ya YouTube-nya kemahasiswaan sama Karir UISI. Oke. Follow Dirmawa. Jadi ngiklan ya. Follow Karir UISI gitu ya. Rekan-rekan, semua akun UISI harus di-follow rekan-rekan. Saya masih lihat gitu iya, ya. Bu, soalnya kita juga ini kan informasi juga kami tumpangkan ke kemahasiswaan gitu. Jadi di kemahasiswaan pasti ada infonya akademik juga. Jadi sama aja. Iya, YouTube-nya cari aja Dirmawa UISI gitu ya. Saya bantuan kuota beasiswa biasanya kami upload juga melalui Instagram ya. Jadi sudah luas sekali sebenarnya informasi dari kami ya Bu ya. Iya, tapi ya masih banyak sih alasan ada yang nggak punya kuota, nggak baca Instagram gitu Bu Elsi. Oh itu, nah itu agak susah juga ya. Iya, nanti cari aja kemahasiswaan UISI atau Karir UISI ICC gitu. Ada kok rekan-rekan. Oke. Gitu ya. Sudah? Ada lagi sudah kita cut ya, Mas Hafiz ya untuk pertanyaannya. Kemahasiswaan UISI saya tadi baru diupdate. Kemahasiswaan UISI namanya. Oke. Sesi sosialisasi sampun ya, Bu? Sampun. Oke. Terima kasih. Ditangkap oleh mahasiswa ya. Ya. Terima kasih rekan-rekan untuk partisipasi dan atensinya hari ini. Harap dijadikan catatan ya. Berbagai informasi tadi yang nggak diekspos di presentasi, eksposnya melalui tanya jawab bisa di-sharekan juga ke teman-teman. Barangkali ada yang tanya atau nggak bisa hadir tadi. Sekali lagi terima kasih kehadirannya rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu panitia. Semoga bisa terlaksana dengan baik selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.